Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga masih semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Pagi ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Nah, sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti yang dipekatkan pada tiang batu sebagai peringatan upacara korban yang disebut Yupa. Jadi Kerajaan Kutai ini bisa diketahui dari sumber berupa Yupa. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, Kerajaan Kutai diperintah Sang Maharaja Kudungga. Agama yang dianut adalah Hindu Shiva. Hindu yang kemudian dewa utamanya adalah Shiva. Bisa kita lihat petanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, contoh peninggalan kerajaannya, gambar peninggalan kerajaannya seperti ini di sebelah kanan. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum atau Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad 5 Masehi. Kerajaan Taruma diperintah Raja Purnawarman. Nah, agama yang dianut Kerajaan Taruma yaitu Hindu, pemuja Wisnu. Bisa kita lihat petanya di sini, yaitu di Tarumanegara itu ada di sekarang itu adalah Bogor, di Cisadane yang ada di Bogor. Kemudian peninggalan kerajaannya bisa kita lihat seperti ini ya. Ini bentuk dari peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Berikutnya, Kerajaan Kalingga atau Huling diperkirakan terletak di Jawa Tengah sebelah utara Gunung Muria. Nah, raja yang memerintah adalah Raja Putri Ratu Sima. Ini adalah ratu yang bijaksana, adil, dan keras, beragama Hindu Shiva. Bisa kita lihat gambar dari peta Kerajaan Kalingga. Ini bisa kita lihat dari prasasti Sojomerto. Ya, bisa kita lihat adanya kerajaan ini dilihat dari prasasti Sojomerto. Dan bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga seperti ini. Masih ada buktinya. Kemudian Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan diperkirakan terletak di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Raja yang pertama bernama Dewa Siwuka. Putranya bernama Liswa. Setelah dilantik menjadi raja bernama Gajayana. Ini contoh dari Kanjuruhan. Kalau sekarang ya kita bisa melihatnya di Malang, Jawa Timur. Kemudian gambar peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Kalau kita melihat kerajaan seperti ini, kita bisa membayangkan film-film tayangan film kolosal seperti itu ya. Kita bisa membayangkan kerajaan pada zaman dahulu. Kemudian Kerajaan Mataram kuno atau Mataram lama. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sanjaya. Kemudian Kerajaan Mataram lama dikuasai oleh dua dinasti atau keluarga, yaitu keluarga Sanjaya dan Shailendra. Keluarga Sanjaya ini berada di Jawa Tengah Utara, beragama Hindu, sedangkan dinasti atau keluarga Shailendra ini berada di kerajaannya di Jawa Tengah bagian selatan dan beragama Buddha. Kerajaan Mataram sendiri terletak di Jawa Tengah yang dikelilingi oleh gunung. Ada Gunung Serayu, Prau, Sindoro, Sumbing, Ungaran, Merbabu, dan Gunung Sewu. Dan daerahnya dialiri Sungai Bogowonto, Progo, Elo, dan Bengawan Solo. Nah, ini contoh dari peta Kerajaan Mataram kuno.
yang tersebar di Jawa bagian utara dan juga Jawa bagian selatan. Nah, bukti peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno bisa kita lihat pada gambar. Kemudian kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7. Ibu kotanya mengalami beberapa kali perpindahan dari Muara Takus ke Jambi dan akhirnya ke Palembang. Jadi wilayahnya sangat luas. Kemudian wilayah kerajaan Sriwijaya ini memang sangat luas, meliputi beberapa daerah di wilayah Nusantara. Maka Sriwijaya merupakan negara nasional yang pertama. Karena berpindah-pindah tempat tadi sehingga wilayahnya menjadi sangat luas. Puncak kejayaannya terjadi pada abad 9, yaitu pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa dari dinasti Syailendra atau Mataram kuno. Bisa kita lihat dari Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ini yang awalnya dari Muara Takus yang ada di Sumatera, kemudian berpindah lagi ke Jambi dan terakhir di Palembang, sehingga hampir menjelajahi pada wilayah Sumatera. Ini contoh gambar dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kita akan membahas tentang dinasti Sanjaya. Peninggalan budayanya berupa candi bercorak Hindu seperti Candi Komplek Dieng, Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan, Sambisari, dan Candi Boko. Nah, ini contoh dari peninggalan dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu. Ada Candi Prambanan yang ada di Magelang. Kemudian dinasti Syailendra. Peninggalan budaya berupa candi bercorak Buddha seperti Mendut, Pawon, Borobudur, Sari, dan Sewu. Ini bisa kita lihat berupa peninggalan yang ada di sini, yaitu Candi Borobudur. Nanti kalian bisa kapan-kapan bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini dengan protokol kesehatan tentunya. Kemudian kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang terletak di Tambelang, Jombang, kemudian dipindahkan ke Watugaluh di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis, Jawa Timur. Pendiri kerajaan Medang adalah Empu Sindok dengan wangsa Isyana. Kerajaan Medang dapat diketahui dari keberadaan prasasti yang dibuat oleh Empu Sindok, seperti prasasti Pucangan, Anjuk Landang, dan prasasti Kalkuta. Nah, berikut gambar dari wilayah Medang yang ada di Jawa Timur. Kemudian bukti peninggalannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu yang dipimpin oleh wangsa Warmadewa. Raja yang terkenal dari wangsa Warmadewa adalah Sri Chandra Bayasingka Warmadewa Udayana, kemudian anak wungsu. Ini kerajaan ini berdiri dari 1049 sampai 1077. Kerajaan yang muncul pertama kali di Bali yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur ya, yang terkenal memiliki pantai matahari terbit ya. Sangat panas ketika siang ya, dan sangat bagus ketika sore, kita bisa melihat sunset. Kalau ada yang pernah ke sana ya bisa membayangkan. Kemudian berikut ada bukti peninggalan dari kerajaan Bali. Kemudian di sini petanya bisa kita lihat. Kerajaan Bali itu kan memang sebuah pulau yang dekat dengan Pulau Jawa sebenarnya, masih sewilayah. Kemudian kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari kerajaan wangsa Isyana atau kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222.
Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membela wilayah kerajaannya karena Airlangga ini adalah raja yang pertama, Raja Kediri pertama, kemudian terpaksa membelah kerajaannya menjadi dua karena putranya itu bersaing memperebutkan tahta. Nah, putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha, sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Kemudian pada akhirnya ketika Airlangga ini sudah wafat, kedua putranya kembali memperebutkan tahta dan dimenangkan oleh Panjalu, sehingga kerajaan Kediri berpusat di kota baru atau di Daha. Contoh dari gambar peninggalan kerajaan Kediri dan wilayah petanya bisa kita lihat, yaitu di Kediri ya, menyebar di Kediri bagian barat dan juga bagian timur. Kemudian kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di sebelah utara Malang, Jawa Timur, dibangun oleh Ken Arok yang telah mengalahkan Kertajaya dari Kediri tahun 1222 Masehi. Nah, Raja Singosari setelah Ken Arok atau Sri Rajasa berturut-turut adalah Anuspati, Tohjoyo, Wisnuwardana atau Ranggawuni, Kertanegara, yaitu raja terbesar sekaligus raja terakhir dari Singosari. Kerajaan Majapahit. Lokasi pusat kerajaan Mojopahit diperkirakan terdapat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Dan kita juga bisa melihat cerita sejarah ada Gajah Mada yang sangat legendaris ya. Kemudian pada tahun 1293 didirikan oleh Raja Wijaya sekaligus menjadi raja pertama Majapahit. Nah, Raden Wijaya berhasil meruntuhkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi Majapahit ini merupakan kerajaan baru setelah Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, cara yang dilakukan oleh Raden Wijaya ini sebenarnya sengit ya. Dia bersekutu dengan tentara Mongol atau Cina ini untuk mengalahkan Jayakatwang. Kemudian setelah mengalahkan Jayakatwang dan berhasil menduduki wilayah kerajaannya, dia kemudian melakukan tipu muslihat kepada kerajaan Mongol, sehingga kerajaan Mongol kalah dan juga terpaksa harus pergi dari kerajaan. Seperti itu. Nah, peninggalan masa Hindu-Buddha ini ada 4. Yang pertama, candi dan stupa. Candi berupa bangunan yang syarat akan simbol sebagai tempat pemujaan atau sebagai makam raja. Jadi candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan, kemudian tempat makam raja juga. Kemudian ada gapura, yaitu bangunan berupa pintu gerbang menyerupai candi terbelah 2. Ya, ini biasanya diletakkan di depan atau sebagai pintu gerbang kerajaan. Kemudian patung Hindu umumnya berbentuk dewi-dewi, tokoh dan makhluk mistik, sedangkan patung Buddha berupa patung Buddha Gautama. Kemudian yang terakhir adalah prasasti dan kitab. Nah, prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat informasi tentang sejarah atau peristiwa penting kerajaan. Sedangkan kitab berisi rangkaian puisi indah yang merupakan kisah, peristiwa penting atau sejarah. Ini contoh dari peninggalan masa Hindu-Buddha. Prasasti itu berupa batu bertulis seperti itu yang berisi informasi tahun pendirian misalnya atau sejarah-sejarah penting. Kemudian patung digunakan untuk simbol persembahan. Kemudian gapura seperti ini contohnya merupakan pintu masuk sebuah kerajaan. Kemudian ada candi Gedong Songo.
dan Candi Mendut, peninggalan berupa candi. Biasanya di candi itu juga ada relief atau gambaran yang mengandung banyak arti, simbol-simbol, kemudian juga memang dijadikan tempat pemujaan. Dan pula dahulu digunakan untuk tempat makam para raja, karena memang dianggap bangunan yang penuh dengan ritual. Ya. Cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan tentang kerajaan Hindu-Buddha beserta peninggalan-peninggalannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, dan kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut melalui buku elektronik atau pencarian di internet, dan juga jangan lupa untuk membaca buku paketnya sebagai bekal kalian supaya memiliki tambahan wawasan. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.